Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wikyuf Darussalam STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester yang telah diberikan, yaitu tentang research gap yang diusulkan dalam paper. Nah, adapun paper yang dibahas adalah tentang Artificial Intelligence in Education, review. Nah, dari paper ini, riset gap yang diusulkan dalam paper yang pertama adalah kurangnya integrasi antara teknologi AI dan teori pendidikan. Sebagian besar penelitian berfokus pada pengembangan teknologi AI tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip pedagogis yang mendasari proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana AI dapat secara efektif mendukung pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, riset gap yang diusulkan adalah keterbatasan dalam evaluasi efektivitas AI dalam pendidikan. Banyak studi yang menyoroti potensial AI dalam meningkatkan hasil belajar. Namun hanya sedikit yang melakukan evaluasi empiris yang mendalam untuk menilai efektivitas sebenarnya dari penerapan AI dalam konteks pendidikan yang beragam. Yang ketiga yaitu kurangnya fokus pada aspek etika dan privasi. Isu-isu terkait etika seperti bias algoritma, privasi data siswa, dan transparansi dalam pengambilan keputusan oleh sistem AI belum banyak dibahas dalam literatur yang ada, padahal aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan penerapan AI yang adil dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Yang keempat, riset gap yang diusulkan dalam paper adalah keterbatasan dalam adaptasi AI untuk berbagai konteks pendidikan. Sebagian besar pendidikan, sebagian besar penelitian dilakukan dalam konteks pendidikan formal dan di negara-negara maju sehingga kurang perhatikan bagaimana AI dapat diadaptasi untuk berbagai konteks pendidikan, termasuk pendidikan non-formal dan di negara berkembang. Yang kelima, riset gap yang diusulkan adalah kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan AI. Pengembangan sistem AI dalam pendidikan seringkali dilakukan tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti guru, siswa, dan orang tua yang dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan tantangan nyata dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Yang pertama adalah fokus terlalu berat pada aspek teknologi. Sebagian besar penelitian dan pengembangan AI dalam pendidikan fokus pada kemajuan teknis seperti pengembangan algoritma dan sistem pintar. Namun mengabaikan pendekatan pedagogis dan kebermanfaatannya secara praktis dalam konteks kelas. Kelemahan yaitu kurang relevan dengan praktik mengajar nyata dan tidak mempertimbangkan variasi gaya belajar siswa. Yang kedua, kelemahannya itu adalah minimnya evaluasi empiris. Banyak studi yang hanya melakukan uji coba sistem atau simulasi terbatas dan belum melakukan evaluasi secara mendalam terhadap efektivitas penggunaan AI dalam meningkatkan pembelajaran secara nyata. Yang ketiga yaitu kurangnya integrasi dengan teori pendidikan. Metode AI yang digunakan jarang didasarkan pada teori pendidikan atau psikologi belajar. Hal ini membuat pendekatan yang dihasilkan sering tidak selaras dengan bagaimana siswa benar-benar belajar. Selanjutnya yaitu kelemahan metode yang ada dalam gambaran state of the art, yaitu masalah etika dan privasi. Walaupun banyak sistem AI mengklaim bersifat adaptif, masih sedikit yang mampu melakukan personalisasi secara mendalam berdasarkan faktor-faktor seperti emosi, motivasi, atau konteks sosial siswa. Selanjutnya itu usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan Kalman method used to solve the problem.
Yang pertama adalah interdisipliner, kolaborasi AI dan pendidikan. Usulannya yaitu mengembangkan sistem dan model AI berbasis pendekatan multidisiplin, yaitu menggabungkan AI, psikologi pendidikan, pedagogi, dan ilmu kognitif. Yang kedua yaitu evaluasi berbasis empiris dan longitudinal study. Melakukan eksperimen jangka panjang di lingkungan pendidikan nyata untuk mengevaluasi dampak sistem AI secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yaitu integrasi dengan teori pembelajaran. Usulannya yaitu mengembangkan sistem AI yang berlandaskan teori-teori pembelajaran. Seperti konstruktivism, Bloom taxonomy, zone of proximal development. Selanjutnya yaitu AI yang adaptif dan konstekstual. Usulannya mengembangkan sistem AI yang lebih adaptif dan konstekstual dengan pertimbangan gaya belajar, emosi, motivasi, dan konteks sosial siswa. Yang kelima, desain yang etis dan transparan. Usulannya itu menerapkan etika AI seperti fairness, accountability, dan transparansi. Mengembangkan sistem AI yang memberikan kontrol kepada pengguna dan menjamin keamanan data pribadi siswa. Selanjutnya yaitu keunggulan metode usulan. Keunggulan metode usulan yang pertama yaitu pendekatan interdisipliner. AI plus pendidikan plus psikologi. Ya, keunggulannya yaitu menghasilkan sistem AI yang lebih relevan secara pedagogis. Yang kedua, mampu menyesuaikan pembelajaran dengan proses kognitif manusia. Dan yang ketiga, tidak hanya fokus pada efisiensi teknologi, tapi juga efektivitas proses belajar. Yang kedua, keunggulan metode usulan yaitu evaluasi berbasis empiris dan longitudinal. Keunggulannya yaitu memberikan validasi ilmiah jangka panjang terhadap efektivitas sistem AI, memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data nyata dari pengguna, membantu memastikan sistem benar-benar berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, bukan sekedar demonstrasi teknis. Yang ketiga adalah integrasi teori pendidikan. Keunggulan AI menjadi selaras dengan cara belajar alami manusia. Yang kedua, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan adaptif oleh sistem. Yang ketiga, meningkatkan engagement dan hasil pembelajaran karena konten disampaikan sesuai dengan zona perkembangan siswa. Yang keempat, sistem AI yang adaptif dan konstekstual. Keunggulan memungkinkan personalisasi pembelajaran berdasarkan gaya belajar, emosi, dan motivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas intervensi pembelajaran karena pendekatan berbasis data konstekstual. Ketiganya, mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih manusiawi dan responsif. Nah, yang kelima, desain etis dan transparan. Keunggulannya meningkatkan kepercayaan pengguna seperti guru, siswa, orang tua terhadap sistem AI. Yang kedua, memastikan perlindungan data pribadi dan menghindari diskriminasi atau bias. Yang ketiga, mendukung penerapan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Nah, dapat kita simpulkan keunggulan ini metode usulan dalam paper ini memiliki keunggulan karena lebih holistik dan berpusat pada siswa, menggabungkan basis teori yang kuat dan pendekatan teknis modern, mendorong penerapan AI yang etis, personal, dan terukur. Selanjutnya yaitu hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang diunggul dari common method. Hasilnya apa? Yang pertama adalah pendekatan. Ada aspek keterlibatan teori pendidikan, adaptivitas, evaluasi, efektivitas, etika, bias, dan fokus pembelajaran. Jadi, dari tabel ini dapat kita simpulkan, secara konseptual, metode ini diarahkan untuk mengatasi minimnya integrasi teori pendidikan, keterbatasan adaptivitas, evaluasi yang tidak berkelanjutan, kurangnya desain etis, dan transparan. Apakah memiliki parameter yang lebih unggul? Belum secara numerik, karena paper ini bersifat review, belum ada eksperimen atau metrik kuantitatif, misal akurasi, retention rate, dan sebagainya untuk mengembangkan secara langsung.
Jadinya finding yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, temuan utama yaitu evaluasi penerapan AI dalam pendidikan. AI awalnya digunakan dalam bentuk teknologi komputer dasar, kemudian berkembang menjadi sistem pendidikan cerdas berbasis web dan online. Selanjutnya AI diintegrasikan melalui sistem komputer tertanam, robot humanoid, dan chatbot berbasis web yang dapat melakukan struktur secara mandiri atau bersama instruktur. Yang kedua yaitu AI. AI awalnya digunakan dalam bentuk teknologi komputer dasar. Selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi administratif. Dengan bantuan platform berbasis AI, instruktur dapat melaksanakan berbasis fungsi administratif seperti meninjau dan menilai tugas siswa dengan lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas aktivitas pengajaran mereka. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Sistem AI yang memanfaatkan pembelajaran mesin dan berkemampuan adaptasi untuk menyesuaikan kurikulum dan konten sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan siswa dan kualitas pengalaman belajar secara keseluruhan. Nah, jadi dapat kita simpulkan, penelitian ini menegaskan bahwa AI telah diadopsi secara luas dalam pendidikan dan berikan dampak positif yang signifikan. AI tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pengajaran, tetapi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih baik. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan penerapan AI agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan yang terus berkembang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.